어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu walaupun secara online dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Izin memperkenalkan, nama saya Bagus Aji Pangestu, salah satu mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Kebetulan saya memilih program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Dan di sini saya memiliki tugas komunikasi penyuluhan. Dan baiklah, sekarang kita masuk ke materi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu berjudul tentang pengendalian hama warang dengan konsep PHT atau pengendali hama terpadu. Sudah banyak diketahui bahwa hama warang merupakan hama yang cukup mematikan, namun sulit untuk dikendalikan, dan banyak cara untuk pengendalian hama warang yang mungkin beredar di masyarakat yang itu umum. Namun kali ini saya akan mencoba menjelaskan pengendalian hama warang dengan konsep PHT. Kenapa sih harus PHT? Karena PHT merupakan cara pengendalian hama yang sangat memperhatikan dampak terhadap lingkungan. PHT juga merupakan pengendalian yang dilakukan pada kebiasaan budidaya. Selain itu, PHT lebih banyak menggunakan cara alami dibandingkan dengan cara kimia. Nah, lantas apa saja sih yang perlu dilakukan? Kita masuk ke slide kedua. Nah, slide kedua ini menjelaskan cara-cara pengendalian hama warang yang mungkin bisa dilakukan oleh teman tani semua. Yang pertama yaitu menanam secara serentak. Menanam secara serentak ini maksudnya ke pengendalian yaitu pencegahan cara menanam secara serentak. Fungsinya supaya penyebaran hama warang dapat dikendalikan lebih mudah, karena ketika menanam tidak serentak, sama yang ada di suatu wilayah padi bisa berpindah ke wilayah yang lainnya. Ketika di wilayah ini dikendalikan, menanam secara serentak mungkin agak sulit untuk direalisasikan, karena saya sadar bahwa kebanyakan wilayah pertanian di daerah saya maupun di seluruh Indonesia itu merupakan hak milik banyak orang. Jadi ketika ingin menanam secara serentak, hal ini biasanya tidak sejalan dengan keinginan dari masing-masing pemilik sawah itu. Yang kedua yaitu menggunakan pola tanam jarwo atau jajar legowo. Nah, mungkin pola tanam jarwo ini juga terlihat asing bagi sebagian teman tani semua. Perlu saya jelaskan bahwa pola tanam jajar legowo ini merupakan pola tanam yang di dalamnya ada sekat-sekat untuk memudahkan pengairan, atau jika dikaitkan dengan pengendalian hama, supaya mobilitas si hama ini cukup sulit untuk mobilitas di pertanaman padi yang menggunakan jajar legowo. Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa tanaman jajar legowo ini dapat meningkatkan hasil atau produktivitas panen. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggiliran pola tanam. Penggiliran pola tanam seperti padi jagung. Nah, perlu saya jelaskan bahwa pada satu tahun terdapat 3 musim atau 3 kali tanam. Di daerah saya kebanyakan dalam satu tahun itu melakukan 3 kali tanam. Penanaman di sinilah gunanya pergiliran pola masa tanam, yaitu agar dapat menghentikan penyebaran hama warang ini. Karena jika terus-menerus menanam padi, maka hama warang ini bisa saja terus berkembang biak dari satu musim ke musim yang lainnya. Akan semakin banyak, bahkan bisa sampai kebal akan pengendalian yang akan kita lakukan. Yang keempat yaitu menggunakan benih dengan varietas yang unggul. Varietas yang unggul ini contohnya seperti Infanteri 13, terus ada Infanteri 33, kemudian ada Infanteri 31. Selainnya mungkin teman-teman bisa mencari referensi di Google dan bisa menanyakan ke ahlinya. Tetapi jika teman-teman mencari ke Google, dapat menggunakan website yang resmi dan
sesuai dengan fakta atau tidak hoax. Selanjutnya yang kelima yaitu menanam tanaman refugia sebagai tempat musuh alami dari hama tersebut. Perlu diketahui bahwa hama warna ini memiliki musuh alami seperti laba-laba, terus ada kumbang, capung, dan belalang. Fungsi dari menanam refugia ini agar si musuh alami tadi dapat hidup di tanaman refugia ini. Contoh tanaman refugia seperti bunga-bunga yang terlihat cerah, yang terik di pertanian atau di persawahan. Saya sering melihat di beberapa wilayah yang menanamkan tanaman refugia di pinggir persawahan mereka. Nah, itulah gunanya menanam tanaman refugia. Selanjutnya yang keenam, gunakan cara terakhir. Jika semua cara-cara yang saya sebutkan tadi tetap banyak atau melebihi dari ambang batas ekonomi kita, sudah seyogyanya melakukan cara terakhir. Nah, apa saja sih cara terakhir itu? Nah, lanjut, konsep PHT mengusung bahwa penggunaan pestisida yang merupakan jalan terakhir untuk pengendalian hama wareng. Nah, karena hama wareng merupakan hama jenis serangga, jadi pestisida yang digunakan yaitu jenis insektisida atau khusus untuk serangga-serangga. Penggunaan pestisida yang kurang tepat menyebabkan atau berdampak buruk bagi lingkungan. Selain bagi lingkungan, dampak pestisida yang penggunaan kurang tepat juga merugikan petani itu sendiri atau tanaman yang mereka tanam. Dampak baik bagi petaninya itu ketika penggunaan pestisidanya kurang tepat, jadi percuma mengendalikan hama dengan pestisida yang tidak tepat. Untuk penggunaan pestisida yang tepat, saya akan menjelaskan beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan oleh teman tani semua. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan pestisida yang berbahan aktif buprofezin, BPMC, dan imidacloprid. Insektisida atau pestisida berbahan aktif lainnya yang memang untuk mengendalikan hama wareng. Untuk menemukan insektisida memang untuk mengendalikan hama tersebut harus menemukan insektisida yang berbahan aktif. Teman tani semua harus pintar-pintar dalam memilih insektisida sebelum menggunakannya. Dalam memilih insektisida kita harus membaca bahan-bahan apa saja yang ada di dalam pestisida tersebut atau dalam insektisida tersebut yang biasanya ada di dalam botol kemasannya. Untuk yang kedua adalah kendalikan hama wareng pada generasi pertama atau 20-30 hari setelah tanam. Pengendalian kepada generasi pertama ini diharapkan dapat mempermudah proses pengendalian hama karena hama wareng mungkin masih sedikit karena belum berkembang biak. Jadi kita mengendalikan pada generasi kedua atau generasi ketiga mungkin hama wareng tersebut sudah tumbuh dewasa dan berkembang biak. Namun wareng tersebut mungkin juga tidak bisa dikendalikan dengan insektisida dengan berbahan aktif yang rendah. Dengan begitu, penggunaan pengendalian hama wareng ini di generasi kedua atau ketiga harus menggunakan insektisida yang berbahan aktif cacing dengan dosis yang cukup tinggi. Namun ketika kita menggunakan insektisida dengan dosis yang tinggi, dampak buruk bagi lingkungan akan sangat terlihat. Nah, yang ketiga, penyemprotan dilakukan sekitar jam 8 sampai 11 pagi. Penyemprotan ini dilakukan sebelum atau sekitar jam 8 sampai jam 11 itu sudah muncul matahari. Jadi embun yang ada di pertamanan itu sudah tidak ada. Kalau misal kita menyemprot dengan melewati jam batas tersebut atau sebelum jam 8, insektisida atau pestisida yang kita semprotkan tadi akan terbawa oleh embun. Jadi tidak ada gunanya kita semprotkan karena sama saja kita membuang-buang uang ataupun bahan tersebut.
Dan yang keempat adalah keringkan pertanaman sebelum penyemprotan. Ini dimaksudkan supaya penyemprotan dapat tepat sasaran, juga sama seperti yang ketiga. Jadi penyemprotan ini bisa tepat tanaman padi dan kehamawaran tersebut. Merupakan cara terakhir dengan alternatif yang pertama, yaitu dengan menggunakan pestisida kimia atau pestisida jenis insektisida. Nah, cara terakhir yang merupakan alternatif kedua, setelah sebelumnya menggunakan pestisida kimia, sekarang kita menggunakan pestisida nabati. Pembuatan pestisida nabati ini cukup susah. Untuk bahan-bahannya itu cukup mudah, tetapi cara membuatnya yang memang belum memiliki pengalaman itu akan sangat susah dan bisa memberatkan bagi kita yang memang belum benar-benar bisa. Dan yang keempat yaitu keringkan pertanaman sebelum penyemprotan. Ini dilakukan atau dimaksudkan supaya penyemprotan dapat tepat sasaran, juga sama seperti yang ketiga. Jadi penyemprotan ini tepat ke tanaman padi dan hamawaran itu sendiri. Cara ini merupakan cara terakhir dengan alternatif yang pertama, yaitu dengan menggunakan pestisida kimia atau pestisida jenis insektisida. Nah, cara terakhir yang merupakan alternatif kedua yaitu dengan menggunakan pestisida kimia. Sekarang bisa menggunakan pestisida nabati dengan membuatnya sendiri. Karena pestisida nabati jarang dijual atau jarang dijual belikan, maka dari itu kita cukup membuatnya sendiri. Pestisida nabati ini cukup ribet. Kalau menurut saya cukup ribet karena kita harus mencari bahan-bahan, walaupun sebenarnya bahan-bahan tersebut banyak di sekitar kita. Namun jika kita tidak ada atau tidak punya niatan, maka pembuatan pestisida ini memang cukup memberatkan. Alhamdulillah, semua materi tadi sudah saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman tani semua. Pesan saya, mulailah bertani, jangan cuma menyimak teori tanpa merealisasikannya. Cukup sekian dari saya, dan jika video ini bermanfaat dapat like dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.